Tuhan, saudara-saudara, pada saat pagi hari yang indah ini, nggak disangka juga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. 3 bulan berlalu, saudara, kita stay di rumah. Tapi itulah yang menjadi keinginan bagi Tuhan, ya. Kalau kita diam di dalam rumah juga, kita tidak berdiam diri, tetapi kita lebih lagi melekat sama Tuhan. Amin. Saudara lakukan itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita bergembira pada pagi hari ini, karena pada hari ini adalah hari Tuhan, di mana kita bisa beribadah, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan ibadah pada pagi hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Tanda-tanda. Haleluya.
kasih Allahku yang baik. Kami rindu Tuhan memuji, menyenangkan hati-Mu ya pada pagi hari ini. Engkau percepatkan langkah anak-anak kami bersama-sama memuji-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah pagi hari ini, sehingga kami boleh dipuaskan Tuhan Yesus lewat kehadiran-Mu pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita tahu pada saat pagi hari ini kita sudah diberi kebebasan untuk beribadah. Inilah saatnya kita memuji nama Tuhan. Amin. Ada Allah yang selalu memberkati, ada Allah yang selalu mencukupi, ada Allah yang selalu menyembuhkan. Haleluya. Bersama kita bangkit berdiri lagi. Amin. Singa dari Yehuda yang tidak usah takut sama apapun saudara. Kita mau menyenangkan, memuji nama Tuhan. Yesus.
Kita datang sebagai pemenang. Amin. Saudara merasa sebagai pemenang. Kita dibebaskan dari segala dosa yang kami lakukan. Pada saat hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Dia pernah merasakan kesakitan. Dia merasakan kesesakan. Saudara yang alami. Jangan dia pun bisa merasakan apa yang kita rasakan.
Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah andalan kami. Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang kami percaya, Bapa. Terpujilah namamu, Yesus. Tiba saat kami mendengar firman-Mu saat ini, Kau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat firman-Mu. Pemanggilan dari Engkau boleh mengalir atas dirinya, sehingga kami boleh mengerti apa artinya kami mengiring kepadamu, Yesus. Apa artinya kami memuji menyembah kepadamu, sehingga kami boleh dipuaskan saat pemberitaan firman-Mu, ya Bapa. Kami boleh disembuhkan dari segala penyakit. Kami boleh dipuaskan dalam segala hal apapun di dalam kami menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Itulah yang menjadi kerinduan kami, ya Bapa. Kami serahkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Beracaralah lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Kasih Kristus buat semua kita merupakan kali pertama kita kembali di rumah Tuhan. Segera biarlah menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya, sekalipun masih terus mengikuti protokol dari pemerintah. Semoga ini merupakan pertama dan seterusnya untuk kita bisa diizinkan beribadah. Amin. Puji Tuhan, Pagaden tidak terlalu berat untuk kasus virus corona, saudara, dan terus berdoa supaya di Pagaden ini tetap Tuhan lindungi, saudara, ya. Saudara, mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita baca ayat 41 sampai dengan 47. Saya mengajak saudara untuk membaca semua ayat ini bergiliran. Saya baca ayat 41, saudara 42 dan seterusnya secara bergiliran. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dimulai. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, Mereka berkumpul dalam mengajarkan surat-surat dalam dalam Tuhan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang Tuhan percaya dalam satu, dan segala yang mereka Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka mengucapkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, perhatikan, mereka disukai semua orang. Ini menjadi sebuah perhatian yang sungguh luar biasa. Saudara, perhatikan, semua orang. Jadi ini orang yang bagaimana? Orang yang belum kenal Tuhan. Semua orang menyukai perkumpulan dari anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Ini perlu sekali untuk kita lakukan, sehingga semua orang di dalam Pagaden ini yang belum mengenal Tuhan suka melihat kita berkumpul, suka ada tempat ibadah di sini, suka ada gereja di sini. Nah, itu sebenarnya menjadi satu tujuan buat kita semua, target buat semua kita untuk mencapai sehingga kita ini disukai. Jangan, saudara, kita mendengar masyarakat, wah saya nggak suka dengan perkumpulan itu. Nah, saudara, ya, banyak gereja-gereja yang ditutup oleh karena masyarakat tidak suka.
Tetapi beda dengan keadaan di sini, saudara. Dengan keadaan apa yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul. Mereka disukai oleh semua orang. Nah, saudara, kenapa begitu? Nah, ini kita mesti lihat, saudara ya. Memang karena Tuhan ada dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi perkumpulan itu, saudara, persekutuan itu adalah persekutuan yang menyenangkan, berdampak buat orang. Belum berbuat sih untuk orang ya. Ayat berkata belum berbuat untuk orang, baru saudara-saudara seiman saja yang jumlahnya dari 12 murid, kemudian 70 murid, 120 murid, dan kemudian sampai 3.000 murid. Jadi yang terakhir pada saat Petrus berkhotbah itu bersama-sama dengan dia ada 120 murid bersama dengan Petrus. Lalu melonjak sampai 3.000 murid, sampai 3.000 orang. Itu berapa kelipatannya? Dari 120 ke 3.000. Berapa persen naiknya itu? Kira-kira berapa persen? Ada mungkin 250%, bayangkan saudara, sekitar 250%, begitu hebat sekali melonjak. Saudara ya, saudara, kalau itu terjadi, sebab gini loh saudara, mereka disukai oleh semua orang. Orang-orang di situ adalah orang-orang memang yang memahami tentang agama Yahudi. Sebenarnya untuk orang-orang yang kurang memahami agama Yahudi atau Taurat, agama Yahudi itu penekanannya pada Taurat, saudara. Itu lebih dikatakan dalam Alkitab lebih jahat sebenarnya dibanding orang-orang yang tidak memahami Taurat. Kenapa? Kalau ada orang yang memahami Taurat lalu kemudian dia percaya kepada Yesus, itu dikucilkan. Di Indonesia saja seperti itu, saudara ya. Jadi ada kelompok yang memahami, yang bukan memahami sebenarnya, mengenal Taurat. Taurat itu ya konteksnya harus ada satu tempat ibadah dan lain sebagainya. Sedangkan kita ini tidak lagi dituntut oleh hukum Taurat, tetapi oleh anugerah. Oleh karena Yesus Kristus, maka Yesus Kristus itu telah menggenapi semua Taurat. Lalu kemudian kita tidak dituntut lagi karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Taurat tetap berlaku tetapi tidak menuntut kita. Gitu loh. Sama seperti gini saudara, ada hukum di Indonesia, hukum itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia, tetapi ada orang-orang yang tetap berlaku, cuma harus tetap dibela. Misalnya presiden kita selama dia menjabat akan terus ada pembelaan. Gitu saudara ya. Tentu hal-hal yang tidak terlalu dalam gitu ya. Sesuatu hal yang mungkin ada kurang kelemahan segala macam akan dibela oleh konstitusi. Enggak mudah langsung dilengsarkan. Begitu saudara. Karena ada beberapa orang yang mengalami, sekalipun tuntutan hukum itu ada, tetapi ada pembelanya. Nah, kita ini saudara tidak lagi dituntut oleh hukum Taurat karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita masuk dalam anugerah Yesus Kristus. Kalau Taurat menuntut kita, maka Yesus sebagai pembela berkata, aku membela dia, aku membenarkan dia. Itu saudara. Sedangkan yang lain kena tuntutan Taurat. Nah saudara, kita lihat betapa luar biasanya perkumpulan itu sampai disukai oleh semua orang. Apa karena sesuatu ada mujizat? Memang sih ada mujizat, tapi bukan itu. Yesus membuat mujizat, Yesus tidak disukai oleh orang, sampai kemudian dia harus mati di kayu salib. Tapi Yesus punya tujuan untuk mati di kayu salib. Orang-orang menyukai perkumpulan itu. Nah, saudara, kita lihat perkumpulan itu seperti apa gerangan. Saudara, kita lihat perkumpulan itu, saudara, adalah perkumpulan yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana mereka ini, poin yang paling penting dari perkumpulan itu adalah tekun. Ulangi, tekun. Ulangi lagi, tekun.
Ya, tekun itu artinya bisa juga dengan setia. Nah, tekun itu sama juga dengan setia. Mereka tuh bertekun mengikuti pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka itu suka untuk menerima firman dari rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, saudara ya, mereka bertekun dalam berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, saudara, hari-hari ini ada memang kegerakan, ya saya tidak tahu dimuncul sebuah gerakan ibadah di rumah-rumah. Pas kebetulan ada virus corona, gerakan ini sepertinya mendapat angin gitu ya. Waduh, mulai berkata ini dia kami benar nih gerakan ini. Keliru. Karena gerakan ini mendasarkan dalam jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu bertekun dalam rumah Allah. Coba kita ulang kembali. Kita baca ya. Ini perhatikan saudara. Jadi jangan kemudian Alkitab itu dipenggal ayatnya. Saudara ya. Ini sempat juga hampir ada perdebatan. Saya juga sempat berdebat dengan orang-orang yang gerakannya kayak begini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Coba dibaca ulang yuk, tolong. Kisah Rasul 2 ayat 46. Perhatikan ini. Dengan bertekun dan dengan sehati. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana? Di bait Allah. Terus mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Nah, memecahkan roti di rumah masing-masing. Memecahkan roti itu, saudara, adalah satu perhatian, kasih makan gitu loh. Jadi kalau misalnya saudara diundang, Petrus mengundang Yohanes, mengundang Yakobus, lalu kumpul dalam rumahnya, memecahkan roti itu istilahnya adalah memberi makan. Begitu, saudara, itu istilah. Terus secara bergilir terus dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Iya. Mereka ada tiap-tiap hari di bait Allah. Jadi nggak meninggalkan gereja. Nah, saudara ya. Tetapi ada yang tidak suka. Bayangin ya, semua orang menyukai, tapi ada yang tidak suka. Nanti kita lagi pihak yang tidak suka dan kemudian menghalang-halangi. Kenapa mereka disukai oleh orang? Memang sih ada keajaiban. Ini semua terjadi oleh karena adanya hujan awal, dicurahkannya Roh Kudus. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, bahwa Roh Kudus dicurahkan atas seluruh daging. Dan siapa yang percaya dan menerima Yesus, membuka hatinya, penuh dengan Roh Kudus. Makanya begitu hebat sekali kelipatannya, 250% naik jumlah jiwa dari 3.000 kemudian melonjak sampai kepada 5.000 orang di dalam satu ayat. Nanti kita akan lihat itu. Hebatnya persekutuan, perkumpulan itu, saudara. Dan itu terjadi oleh karena mereka bertekun. Saudara, sebab suasana yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 itu akan terjadi di zaman kita kalau belum mati. Nah, ya, ada yang mau mati duluan? Ya, kalau mati duluan sekarang ya ada. Kalau nggak mau mati duluan, kita akan menikmati suasana namanya hujan akhir. Kalau itu hujan awal Kisah Rasul pasal 2, ini hujan akhir. Khususnya ingat baik-baik, anak-anak remaja muda itu pasti akan mengalami. Karena tidak begitu lama, saudara. Sekitar antara, ya nggak sampai ada 10 tahun ke atas, nggak sampai. Ini sedang dalam suasana seperti itu, saudara. Saya terus merenung, saya terus memeriksa, menyelidiki dalam kitab Wahyu. Lalu kemudian kami terus ada doa bersama dengan rekan-rekan saya, saudara ya, khususnya di ministry. Lalu dari situ disampaikan sesuatu, saudara ya. Nah, dari situlah saya mendapat sesuatu gambaran. Nah, sebenarnya dengan adanya virus
corona ini, cuma saya tidak tahu virus coronanya. Tapi Natal 2019, pada saat Natal, kalau saudara ingat persis, saya berkata seperti ini, kok ini sepertinya pesan terakhir dari Tuhan ya, visi terakhir dari Tuhan. Saudara tahu visi terakhir 2020 disampaikannya 2019 di Natal kita. Apa visinya? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Dan dalam khotbah itu hampir mendekati akhir saya menyampaikan khotbah itu, saya berkata, kok sepertinya ini visi terakhir ya, seolah-olah ke depan tidak ada visi lagi. Saya mendapatkannya blank ke sana. Jadi begitu saya periksa, tiba-tiba saya lihat ke depan untuk prediksi ke depan, kok blank gitu. Wah, ini sepertinya visi terakhir. Belum ada apa-apa, saya nggak ngerti tentang terjadinya virus corona dan sebagainya. Dan rasanya blank gitu loh, blank itu nggak ada apa-apa ya. Kita lewati Januari biasa aja kan, Februari biasa aja kan. Begitu Maret, persis 22 Maret ulang tahun saya, kita ibadah terakhir di tempat ini. Selanjutnya ibadah di rumah masing-masing. Saudara, apa saya nggak tahu kalau saudara ibadah atau tidak. Iya kan ya. Tapi karena kita ikuti aturan pemerintah. Dan dalam satu iklan disebut begini, jutaan rencana tidak terlaksana. Jutaan loh. Bayangin ya, ini kalau terus begini banyak yang bangkrut. Tapi untuk Cina aja saya dengar kemarin lagi perlu diadakan lagi apa? Lockdown. Korea Selatan yang baru buka ada virus lagi. Ini kita terus Jawa Barat yang sudah rencananya tanggal berapa PSBB berakhir diperpanjang. Padahal Jawa Barat masih terhitung tidak terlalu melonjak. Yang paling melonjak mana? Jawa Timur lah. Tapi Jawa Timur gubernurnya bilang PSBB berakhir. Nggak tahu diperpanjang nggak? Biarpun melonjak, Gubernur Jawa Timur, Ibu siapa ya? Kofifa ya? Berakhir PSBB. Dan belum mereka dengar-dengar. Dan kemarin saja 1000 sekian yang positif. Sekalipun yang sembuh memang terus lebih tinggi daripada yang mati. Sejak dari kapan tuh yang sembuh lebih tinggi daripada yang mati. Tapi yang positif lebih tinggi lagi daripada yang sembuh. Wah, kan repot. Kejar-kejaran. Nah saudara, jadi waktu saya sampaikan ini, waktu saya merenungkan ini hari-hari. Jadi kerasa bagaimana suasana kita saudara. Bukan cuma tidak ibadah loh. Kerasa bagaimana suasana kita harus stay home di rumah. Gak bisa kemana-mana memang. Bayangkan ya, ini virus belum punya vaksinnya. Diperkirakan juga katanya anak-anak sekolahnya nanti kapan? Tahun depan. Libur, libur panjang dulu kalau libur itu seneng banget. Bosan. Sekarang bosan deh. Saudara, jadi keadaan ini saudara adalah keadaan yang mau terjadi itu sebenarnya adanya kuda hijau kuning yang sedang turun ke atas dunia. Kuda hijau kuning itu adalah kuda maut. Yang menungganginya namanya malaikat maut. Nah ini wabah ini sedang ada di seluruh dunia. Ya, kematian sudah entah mencapai. Kalau misalnya kita melihat satu daerah nih, contohnya ada gempa bumi dulu cukup paling hebat gempa bumi di daerah Jepang, saudara. Yang mati sekitar ratusan ribu orang. Itu gempa bumi kematiannya cukup besar, saudara ya. Tapi kan satu daerah saja, yang tidak berdampak. Virus ini semua negara berdampak. Kadang-kadang saya berpikir loh, ini kadang-kadang ya,
Wah, ada live streaming segala macam. Saya tahu nih, hamba-hamba Tuhan ini gerejanya besar-besar. Ada satu orang yang menyampaikan satu pernyataan, ini baru-baru stay home misalnya. Dan dia ibadah tanpa ada jemaat gitu loh. Dia dalam menyampaikan sesuatu sambil menangis lah ya, sambil terharu gitu ya. Peristiwa ini sungguh-sungguh memukul. Ya kalau gereja kecil seperti saya, seperti kita ini, saya khotbah di Facebook dengan live streaming dengan jumlah cuma sekian orang, udah biasa. Karena kita udah biasa dengan jumlah kecil. Nah kalau ribuan, tiba-tiba dia hadir di ibadahnya, ini kalau dia mau ibadah di gereja, kosong semua. Nah, bagaimana perasaannya? Lalu saya pikir-pikir, wah Singapura, baru. Jadi gini loh, waktu saya bilang, waduh ini ya kota-kota ini sebenarnya kita rindu nih, mau datanglah, berkunjunglah. Kira-kira kita juga ada punya rencana kumpul-kumpul duit gitu ya, yang murah-murah, kan ada teman-teman di luar sudah ya. Saya mau coba untuk kontak gitu. Waktu lebaran tuh kita ada rencana nih, keluarga ada rencana. Ingat-ingat iya ya, semuanya kan stay home. Baru bener juga. Jadi karena gimana ya? Saya juga bukan orang yang suka ngalor ngidul sebenarnya. Kalau ngalor ngidul pun itu karena pelayanan, bukan karena jalan-jalan kemana. Jadi biasanya memang di rumah. Nah kalau kita berpikir ke sana, iya ya, stay home juga di mana-mana loh. Lalu Tuhan memberikan kemurahan. Ada namanya new normal. Belum normal benar, baru era baru, sungguh-sungguh era baru loh. Kebiasaan baru, dimana semuanya pakai masker. Kan kebiasaan baru. Kan dulu nggak pernah jaga jarak, cuci tangan. Terus entah, saya tidak tahu sampai berapa lama. Kayaknya Desember juga, kalau menurut ini masih belum. Sedangkan Cina saja yang sudah dibebaskan, di lockdown lagi. Ini saya baru dapat berita, saya lihat karena suka muncul satu berita. Kira-kira ke depannya gimana ya? Memang betul-betul blank loh. Kita nggak kerja, sekolah libur, semua mesti di rumah, nggak kemana-mana. Kalaupun ada kemana-mana itu cuman terbatas, saudara. Betul ya? Betul ya, saudara ya? Kemana-mana juga terbatas. Semua rencana dibatalkan. Bayangkan ya, yang Lebaran itu kemarin, itu berapa ribu orang yang berencana untuk pulang mudik. Udah beli tiket lebih dahulu dong, betul ya? Ya pesawat, ya kereta api, ya bus. Lebaran kemudian tidak boleh mudik, batal semua. Adik saya mau ke Amerika kalau nggak salah, untung kembali duitnya. Wih, bayangin ya, udah jauh-jauh hari satu keluarga ke Amerika. Nah kalau nggak kembali duitnya, nyesek. Bener. Sebenarnya kalau kita mungkin kemana-mana pakai mobil pribadi, ini yang repotnya. Kalau udah pesen tiket kereta api, pesen tiket pesawat di Lebaran tuh karena mudik. Saudara, keadaan yang ke depan ini, di mana memang suasana ini adalah suasana sedang mengarah kepada kedatangan Tuhan. Sungguh-sungguh sudah dekat. Kalau dulu masih orang berkata dekat sekali, tapi dilihat kok biasa lagi. Kalau sekarang betul-betul nggak biasa. Selama sejarah manusia di Indonesia saja nggak pernah kayak begini loh. Baru kali ini. Bukan hanya di Indonesia, Pak. Seluruh dunia. Baru kali ini selama sejarah manusia di bumi ini. Di 2020 banyak 00, jadi blank kayaknya 000. Ya, 2000 lebih banyak 00 sih.
2, no. Saya bukan itu. Saudara, mari kita lihat. Mari kita menjadi perkumpulan yang disukai oleh orang. Amin, saudara. Karena kita bertekun dalam pengajaran. Karena kita bertekun dalam persekutuan. Ya mungkin kalau yang ini tidak bisa untuk sekarang bertekun, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mungkin itu tidak bisa. Karena lockdown ini atau masih kasus, kecuali bait suci ketiga dibangun. Saya sudah bilang, bertekun dan kumpul di gereja. Kalau kita di rumah saja ada terpecah-pecah, kumpul di gereja, doa bareng setelah bait suci ketiga dibangun. Saudara, lalu bertekun berdoa, bersatu, ini dia, bersahati. Mereka bergembira. Mereka melakukan semua itu dengan tulus hati, tidak ada motivasi yang lain. Mereka saling memperhatikan. Dan dampak dari bersahati ini bahkan terjadi. Ada orang-orang yang menyerahkan hartanya bukan untuk kepentingan rasul-rasul, untuk dibagi-bagi. Kenapa? Karena banyak orang yang diselamatkan. Dan orang yang diselamatkan atau orang yang percaya kepada Yesus itu dikucilkan oleh pihak keluarga, ditampung, dikasih makan. Makanya ada orang-orang yang menyerahkan hartanya, diserahkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul menjual untuk memberi makan. Lalu kasih makan. Ada ribuan orang itu perlu makan tiap-tiap hari. Ribuan orang yang dikucilkan oleh keluarga itu perlu makan tiap-tiap hari. Nah, ini peristiwa terjadi, saudara. Tetapi dalam hujan awal hanya memberi contoh saja bahwa suasana yang terjadi kalau hujan terjadi. Hujan apa sih? Hujan Roh Kudus. Namanya kegerakan hujan awal. Hujannya itu hujan Roh Kudus, bukan hujan secara jasmani, bukan. Hujan Roh Kudus itu membuka hati orang-orang yang keras menjadi lembut hatinya. Yang tadinya susah ditegur menjadi mau ditegur dan bertaubat. Itu akan terjadi. Lebih daripada itu akan sebuah kedahsyatan terjadi pada hujan akhir. Nah, itu di zaman kita. Betapa banyak orang, tidak ribuan, tapi jutaan orang akan bertobat. Jutaan yang bertobat, saudara. Dan gereja harus menyiapkan diri. Satu ketika dalam satu perumpamaan Tuhan berkata, makanan yang sudah kusiapkan oleh karena perjamuan kawin sudah tersedia semua, tapi yang diundang datang tidak mau datang. Ya, suruh hamba-hambanya pergi ke persimpangan jalan, panggil semua orang. Nggak usah kamu pilih-pilih, mau orang jahat, mau orang baik. Bayangin di persimpangan jalan itu ada siapa? Ada pelacur di situ, ada tukang minta-minta di situ. Semua suruh masuk. Nah, pada saat masuk, nah itu dikasih pakaian pesta, disucikan sama Tuhan. Tapi itu tidak disebutkan. Karena pada saat Tuhan datang memeriksa, nggak ada yang nggak pakai pakaian pesta. Jadi dia pakai pakaian dirinya. Dia nggak mau ganti itu pakaian. Nah, itu yang masuk ke neraka. Itu yang tertinggal. Ini terjadi pada hari terakhir. Orang yang diundang tidak mau datang. Nanti terjadi satu pergerakan yang besar. Orang-orang yang berdosa datang. Nah, itu dia. Siapapun saja percaya kepada Tuhan. Saya mendengar ada satu pergerakan yang terjadi ini cuman ya tahu benar tahu kayak di India katanya. Mereka bawa patung-patungnya dibuang di sungai. Kata mereka, patung-patung ini gak bisa nolong di tengah-tengah virus corona, banyak yang mati di India. Kan pertobatannya luar biasa kalau begitu. Patung-patungnya gak berguna katanya dibuang. Gede-gede patung-patung. Patung-patung ada patung apa gitu dibuang. Kita lihat ada di shoot gitu. Wah, pertobatan terjadi. Memang dahsyat sekali Tuhan sedang bekerja sebenarnya. Ya, tapi di pihak itu Tuhan sedang membereskan rumahnya. Rumahnya itu adalah orang Kristen sendiri
Tuhan bereskan dulu, Tuhan sucikan dulu. Nanti kalau sudah suci benar, baru akan ada perbedaan. Orang yang sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan yang orang dunia. Beda, mencolok. Sama-sama kena virus, anak Tuhan tetap hidup, yang ini mati. Lo serius? Sama-sama kena krisis, anak Tuhan hidup, dipelihara oleh Tuhan, yang lain orang dunia bangkrut. Serius itu terjadi nanti. Ada perbedaan, satu perlindungan dari Tuhan. Dan itu akan terjadi untuk setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, makanya justru kita sungguh-sungguh. Kita mulai sebab mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengalami suasana seperti ini. Tapi saya berdoa supaya kita ini bergembira dalam suasana saat kita berhadapan dengan suasana ini, yaitu bertekun berdoa, yaitu bersehati, yaitu tekun dalam memperhatikan satu dengan yang lain, tekun dalam menerima pengajaran. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi penekanan yang paling kuat di situ adalah bersatu, bersehati, bertekun, memperhatikan, itu semua yang ada. Coba beberapa hal berulang-ulang kali disebut, saudara ya, bahwa mereka bertekun, berkumpul, sehati. Ya, ayat 44 coba dibaca. 44 ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Iya, tetap bersatu. Terus. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Terus. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan saling masing-masing. Memperhatikan. Hebatnya loh, sampai berani membagikan hartanya kepada orang lain. Ini pekerjaan siapa? Apa hebatnya rasul-rasul khotbah? Enggak. Ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu pekerjaannya sama seperti halnya setiap pekerjaan itu ada hasil. Jadi pekerjaan itu ada buahnya, itu hasilnya. Jadi pekerjaan Roh Kudus juga ada buah roh. Nah, buah roh ini adalah kasih. Cuman kekuatan Roh Kudus lah yang membuat orang bisa tergerak, lalu kemudian berani menjual hartanya karena melihat keperluan orang lain, karena adanya jiwa-jiwa yang membutuhkan makanan, dia bertobat, ada orang-orang yang tergerak, itu karena pekerjaan Roh Kudus, saudara. Di mana mereka bisa bersehati, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kolose 3 ayat 14. Sebab satu hati yang murni, satu hati yang sejati, sehati, sepikir, sejiwa yang sejati, hanya bisa dikerjakan oleh kekuatan kasih. Yuk, Kolose 3 ayat 14. Perhatikan baik-baik. Kolose 3 ayat 14. Ya. Dan di atas semuanya Di itu, atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, dan menyempurnakan. Cuman kasih Allah yang bisa mengikat kita menjadi satu dan sempurna. Kesatuan itu kesatuan yang sempurna. Tidak ada motivasi lain, saudara. Ada orang yang bersatu, yang bersehati, bersepakat, lalu membuatlah perkumpulan, membuatlah persatuan, tetapi punya motif yang lain. Hal-hal yang begini itu sifatnya cuma sementara. Satu ketika terjadi problem dan masalah, tidak sependapat satu dengan yang lain, bubar. Beda dengan kasih Kristus. Nah, ini pekerjaan roh. Jadi pekerjaan roh itu, saudara, kalau saudara melihat live streaming di minggu lalu, di mana pekerjaan roh itu adalah adanya sosial dan dinamis, adanya otoritas dan kuasa Allah. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa, itu dinamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu tidak perlu mengetahui yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya, sosial, itu otoritas. Nah, jadi Roh Kudus ini, saudara, dia melakukan perbuatan ajaib, juga melakukan hal-hal yang dahsyat. Ini lebih dahsyat daripada perbuatan ajaib. Karena kesukaan orang-orang banyak itu
bukan karena perbuatan ajaibnya, tapi mereka bersuka. Ini orang banyak, semua orang bersuka dengan perkumpulan ini. Kenapa? Karena mereka bersatu, mereka bersehati. Ya iyalah saudara, kalau ada rumah tangga yang bersatu, kompak, nggak pernah ada keributan, orang lain masih suka, itu keluarganya hebat loh. Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Tapi kalau ada satu keluarga nih, keluarga apa saja lah, Kristen kamu bukan Kristen kamu, gagal terus, nggak disukai tetangga saudara. Nah betul memang. Kalau keluarga yang bersatu, yang orang ini, orang jadi iri loh, orang jadi termotivasi juga. Aduh saya mau kayak keluarga ini nih, kuncinya apa ya? Kok bisa sepakat ya? Kok bisa seirama selalu ya? Aduh kelihatannya indah banget gitu. Mana ada keluarga yang gegeran kemudian disukai? Orang bilang malah 4 buah beratnya. Gitu kira-kira. Amin. Jadi bahan perbincangan bagi banyak orang, tetangga dan tetangga, jangan jadi keluarga kayak gitu tuh. Amit-amit itu keluarga, sedikit saja masalah, gagal. Masalah kecil besar-besar. Ini secara umum saja, secara umum loh. Tanpa kehadiran Tuhan. Lah apalagi kalau ada Roh Kudus Tuhan hadir. Roh Kudus itu ada buah-buahnya. Nah makanya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu ada kuasanya. Kuasa yang menyertainya adalah mujizat-mujizat terjadi. Tetapi yang paling penting, mereka itu disukai semua orang bukan mujizat, tapi adanya kasih Kristus di dalam perkumpulan itu. Wah, itu yang paling indah. Yuk dibaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bayangkan ya, oleh karena kasih di situ ada apa saja. Yuk. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh hasil dari pekerjaan roh, itu buah itu adalah hasil dari pekerjaan roh adalah kasih, sukacita. Mereka gembira dengan tulus hati, memperhatikan sesama, memecahkan roti di rumah bergiliran. Aduh sukacita banget sudah. Terus damai sejahtera. Oleh karena adanya damai sejahtera, mereka itu kumpul dengan sehati. Ada tekun di situ. Mereka bersuka cita. Terus ada kesabaran. Ya karena bisa bersatu itu tentu ada kesabaran, saudara. Yang namanya setiap orang dari budaya yang berbeda, dari golongan yang berbeda, ini kumpul 3.000 orang loh, saudara. Nah, mereka ini saling mungkin ada benturan-benturan, tapi kemudian mereka mendahulukan kesabaran karena ada buah roh yang didahulukan daripada egoisnya, kepentingan diri sendirinya. Terus kemurahan, yaitu makanya menjual hartanya lalu kemudian dibagikan. Terus kebaikan, kesetiaan tekun, terus kelemah lembutan, penguasaan diri, terus tidak ada hukum yang menentang hal itu. Haleluya. Ada rasa yang dahsyat memang. Ada dinamis. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ada esosia. Tapi itu tidak menjamin orang disukai. Takut ia malah. Waduh, ngeri sekali nih ya. Perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang eksklusif. Hebat loh. Gak boleh sembarangan yang datang. Mujizat terjadi. Tapi mereka disukai semua orang. Bukan karena itu. Tapi karena apa? Karena mereka perkumpulan ini sehati, bersatu. Semua orang suka. Ayo kita, semua kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita punya satu visi. Biarlah hal ini terjadi atas perkumpulan kita. Perkumpulan yang sehati. Amin saudara. Perkumpulan yang sehati. Yang memang di antara kita ada aja benturan. Tidak disangkal. Ada saja benturan satu sama lain. Kita hidup di dunia ini ada saja benturan. Tapi oleh karena kasih, mengampuni satu dengan yang lain. Saya mau tanya mas saudara, setiap kita ini saling mengasihi nggak? Pasti saling mengasihi.
Buktinya apa? Contoh ya, jadi mungkin ada orang yang kita tidak suka, tapi dia meninggal, pasti kita nangis. Keluarga aja tuh keluarga ya, kita kesel sama seorang ini. Tapi kalau dia meninggal ya kita nangis, karena dia adik saya atau kakak saya, atau anak saya atau orang tua saya pasti nangis. Sebenarnya saya ini sayang, saya ini kasih. Cuma mungkin sifatnya yang bandel, nggak sepaham dengan saya. Terjadi miskomunikasi. Kan sering kita benturan itu karena miskomunikasi, saudara. Komunikasi yang nggak baik. Kenapa itu terjadi? Kenapa kita mudah sentimen? Kenapa kita mudah tersinggung? Karena dulunya saya memang sering disinggung. Nggak beres-beres saya juga. Jadi mudah tersinggungan. Dulunya saya kurang perhatian. Jadi kalau kurang diperhatikan, tersinggung. Ayo yang dulu sudah. Dalam kehidupan di rumahmu yang dahulu, di budayamu yang dahulu, mari kita kubur. Kita hidup sekarang. Sekarang dan ke depan. Itu kalau mau maju itu begitu. Ada orang yang maju, jalannya begini. Maju dia, maju tapi nyemplung nanti. Kalau maju, lupakan yang lalu, lihat ke depan. Betul kan? Sekarang dan depan. Itu orang mau maju. Kalau dia lihat belakang, nabrak nanti. Nah, saudara, apa-apa yang sudah nggak penting juga. Kasih itu menutup segala pelanggaran. 1 Korintus pasal 13. Ini moto dari GSPGI, Philadelphia. Wah ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Tapi kita baca sebelumnya. 1 Korintus 13 ayat 1 dimulai. Ini bicara kasih. Kalau tadi buah roh adalah kasih, cuma begitu saja. Lalu ada kasih, ada 9 buah roh ya. Dulu di sini ada 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, dan sejahtera. Oleh karena udah banyak debu, dikeluarkan. Tapi nggak diganti-ganti, nggak apa-apa lah. Yang penting buah rohnya gini loh. Kenapa nggak ada buah lagi? Kan udah di sini. Nah gitu loh. Hanya lisan. Kan udah di hati kita di semua jemaat. Amin, haleluya. Nah, sekarang bicara kasih dijelaskan secara gamblang. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13. Ayat 1 dibaca dulu. Kasih. Iya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa Hebat manusia sekali ya. Ini pengetahuan yang hebat nih. Terus dan bahasa malaikat. Bahasa itu kan supaya komunikasi. Komunikasi baik kan di situ bisa saling mengerti. Saling mengerti, bisa saling memahami gitu kan. Tapi Paulus bilang, sekalipun aku bisa berbahasa dan bisa berkomunikasi dengan baik. Terus, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Dan canang yang gemerincing. Terus, sekalipun aku mempunyai karunia untuk berdoa. Wah, ini karunia, tapi nggak punya kasih. Aku sama sekali tidak berguna. Ya, lompat saja ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada. Ada orang yang berani membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan membakar dirinya, saudara. Tetapi bisa nggak punya kasih loh. Terus. Dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Terus. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya, sedikit pun tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Terus. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Kata orang, wah, kamu cemburu ya? Berarti kamu cinta sama saya. Ini ya benar. Jangan pakai pandangan manusia. Kasih itu tidak cemburu. Bentar-bentar suaminya dari cewek lain tersinggung. Bentar-bentar isinya lewat laki-laki lain tersinggung. Aneh, amit-amit dah. Nggak dewasa banget. Kasih itu tidak cemburu. Itu dari cewek lain. Nenek-nenek padahal ceweknya singgung coba. Yo.
Ia tidak memegahkan diri. Dia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Dan tidak sombong terus. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi mari pakainya sopanlah. Semua anak-anak Tuhan berpakaian sopanlah. Amin. Jangan bolong sana, bolong sini, bolong mana-mana. Gak pantas. Kalau saudara di pantai boleh tuh bolong-bolong saudara. Mau berenang saudara, atau di kolam renang boleh. Jangan ini, amit-amitnya. Yang sopan. Itu kasih namanya. Terus. Dan tidak mencari keuntungan diri tidak sendiri. Mencari keuntungan diri sendiri terus. Ia tidak pemarah. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 13 saja lompat. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iya. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Memang tiga hal ini kita harus miliki. Iman, percaya kepada Yesus. Lalu kalau saudara sudah punya iman, maka saudara punya pengharapan selalu kepada siapa? Yesus. Pengharapan itu terjadi oleh karena penderitaan. Kalau kita menderita pasti kita berharap. Berharap apa? Pertolongan Tuhan. Ada memang yang bisa menolong kita. Namanya Mamon. Maaf ya, sikit. Harapnya sama siapa? Yesus. Itu pengharapan kepada Yesus. Setiap penderitaan berharap sama Yesus. Setiap penderitaan berharap sama Yesus. Terus lanjut lagi. Dan yang paling besar pengharapan dan kasih. Kasih dulu. Nah, kasih ini saudara adalah sebagai tingkat yang terakhir, tingkat yang paling diinginkan sama Tuhan. Kalau udah kasih, belum ditolong, dikecewakan, tetap cinta, terus kasih. Kalau iman, saudara, iman memotivasi kita percaya. Kasih itu lebih daripada iman. Kasih itu ada iman di dalamnya. Kasih itu ada harap di dalamnya. Harap dikecewakan, akhirnya lesu dia. Imannya kurang. Tapi kalau kasih enggak, harap nggak dapat. Kecewa memang secara manusiawi, tapi maaf, aku tetap cinta Tuhan. Itu kalau kasih itu gitu. Nggak ada alasan gitu loh. Tetap cinta Tuhan, kayak Ayub. Biarpun aku melihat hal-hal hari-hariku yang nggak baik, tetap aku cinta Tuhan. Ayub sampai berani berkata, biarpun penciptaku membunuh aku, tetap aku cinta Engkau. Hebat ya, itu Ayub. Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini, biarpun Allahku tidak menolong kami, tapi maaf, kami tidak akan menyembah patung karena kami cinta sama Tuhan. Nah itu sudah. Jadi biarpun nggak ditolong, tetap cinta sama Tuhan. Amin. Makanya beda banget. Kalau orang sudah punya kasih, tapi orang yang sudah punya kasih ini saudara, akan Tuhan tolong, Tuhan cinta sama dia kok. Enggak, Tuhan biarkanlah. Tapi kalau keadaannya sementara kita belum ditolong, itu cuma testing aja kok. Cuma diuji saja supaya pelajaran kita itu harusnya tahu. Kalau diuji supaya naik level, baik secara rohani maupun jasmani. Mau naik level, diuji. Ada yang mau naik level? Coba angkat tangan yang mau naik level. Banyak diuji, banyak naik level. Amin. Yuk, yang paling besar. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iya, kasih itu ada iman, kasih itu ada harap. Harap itu selalu ingin untuk tidak dikecewakan. Tapi saat dia dikecewakan, yang namanya cinta tetap cinta. Dahsyat banget. Ini yang ada. Ini yang nggak bisa dibuat oleh dunia. Ini yang nggak bisa dibuat oleh para orang-orang yang bisa lakukan katakanlah kesembuhan. Karena ada kesembuhan di dalamnya itu tanda-tanda mujizat. Tapi nggak ada orang yang bisa buat untuk membuat orang cinta sama Tuhan. Bukan cinta dengan motivasi lain ya. Cinta betul-betul sama Tuhan. Nggak ada orang yang bisa buat itu merubah karakter kita. Karena ini adalah persoalan karakter.
Tapi memang jujur saudara, semua orang menyukai perkumpulan orang ini. Perkumpulan yang bagaimana? Yang sehati. Perkumpulan yang penuh dengan cinta kasih. Perkumpulan yang terus bertekun. Oleh karena apa? Ada kasih di dalamnya. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka juga. Memang diakui. Siapa itu? Kisah Para Rasul pasal 4. Kita baca, perhatikan ayat 1. Ini perkumpulan ini memang pemimpinnya Petrus dan Yohanes. Yakobus itu gembala di situ di Yerusalem. Tapi yang sangat berperan itu Petrus dan Yohanes. Yang paling memimpin adalah Petrus. Nah, pada saat itu saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat 1, perhatikan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, ya, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang saksi. Iya, mereka didatangi oleh imam-imam, kepala pengawal bait Allah yang urusannya dengan bait Allah loh, yang urusannya dengan katanya si rohani. Tapi nggak rohani. Terus ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Terus dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang. Ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tuh, tetapi berarti ayat 4, perhatikan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Iya, terus sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Malah nambah. Biarpun Petrus dan Yohanes ditangkap. Karena perannya bukan Petrus dan Yohanes, bukan manusia peran. Bukan saya, bukan para pekerja, perannya siapa? Roh Kudus. Gak bisa dibendung Roh Kudus. Saatnya akan sampai ke sini. Semua orang menyukai perkumpulan yang sehati karena ada buah roh di dalamnya, ada cinta kepada Tuhan. Tapi ada sebagian orang yang menghasut orang lain. Ini cuma sebagian sebenarnya. Siapa itu? Imam-imam, pengawal bait Allah, yang urusannya dengan firman kan. Mereka iri hati, persis kayak saat Yesus lakukan tindakan-tindakan hal yang berbuat baik, menyembuhkan orang, menolong orang. Lucu kan? Kalau ada orang memperkosa, berbuat jahat, bunuh orang, begal segala macam, pantaslah disalib. Yesus ini berbuat baik. Semua orang suka, tapi yang nggak suka siapa? Imam-imam kepala. Karena mereka merasa pengikut mereka ini diambil sama Yesus, dicuri dombanya sama Yesus. Ada iri hati, ada dengki. Dari dengki semakin lama semakin memuncak, akhirnya bunuh Yesus. Salibkan dia. Karena mereka punya pengaruh, mereka hasut rakyat bodoh-bodoh. Kan yang mudah untuk melakukan kerusuhan rakyat jelata. Kadang-kadang demo cuma dikasih 1 bungkus nasi, mau aja. Dia nggak tahu apa-apa, ditanya nggak tahu apa-apa. Jahatnya tuh otak-otaknya itu. Nah, sama dengan imam-imam ini. Imam-imam ini tahu firman, tapi tidak melakukan firman. Imam-imam ini adalah orang-orang yang sudah, katakan kalau kita sudah lama Kristen, mereka lah yang menghambat pekerjaan Tuhan, dihambat. Karena cuma 1 poinnya, iri. Pernah iri sudah? Kalau itu dibiarkan membunuh karirmu, kalau itu dibiarkan membunuh keluargamu, bahkan membunuh ekonomimu, iri doang. Kita memang semua punya iri lah, nggak ada yang sempurna di sini, betul ya? Waktu kita kecil, kita merasa dibedain sama orang tua kita. Orang tua kita nggak pernah bedain kita. Kemarin dini hari saya merenung keluargaku, sambil saya ketik, ya sambil menetes air mata. Dulu kayak apa saya, banyak dibully dan lain sebagainya. Saya sampai lupa, saya ingat SD saya itu gimana ya. Bayangin loh, saya umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, lupa. Kenapa saya lupa ya?
Biasanya kita ingat ya, gitu loh. Kalau bangsa umur 2-3 tahun pantas lah. 4 tahun 5 tahun kemana saya kayaknya kok tiba-tiba saya gede kayak begini. Ingat ini SMP, karena saya sudah ada prestasi, sedikit ada prestasi, mulai naik gitu loh. Lalu SMA, nah, sedikit itu ingat tuh SMA, karena SMA-nya SMA favorit. Bangga banget SMA Negeri 2, wah gitu ya. Nggak taunya ijazahnya kebalikannya lah ya gitu. Tapi saya kuliah, tapi di SD ini kemana sih? Jadi saya mencoba-coba untuk mengingat sambil saya ketik. Lalu saya merenung tentang orang tua saya. Karena seringkali mama yang ngomong, kamu ini dulu waktu pas radang otak digendong sama mama, udah kayak tengkorak hidup. Dibopong sama mama, dibawa ke Husada. Dari Husada nggak diterima, ditolak, jadi dibawa Atma Jaya. Udah mau mati karena radang otak. Waktu Glenn, siapa? Yang meninggal Glenn siapa? Nah itulah. Itu kan radang otak. Cici saya tiba-tiba yang besar WA saya. Oh lu sebenarnya sama sakitnya sama Glenn. Karena dia yang denger waktu saya sakit. Tapi lu hidup loh. Anugerah Tuhan. Persis sama waktu diterangkan. Karena cici saya yang ngutang lah ke siapa lah untuk bayar 40 hari saya di rumah sakit di Atma Jaya. Wah mau mati sebenarnya. Sama persis kayak Glenn. Tapi lu hidup. Selaku otaknya gimana gitu. Nanti saya juga tis gitu lah. Belakangnya ada tis gitu. Nah saudara, waktu saya renungkan, iya ya, mama punya anak 5. Akhirnya semuanya itu disayang sama mama. Tapi saya pernah merasa iri gitu kan. Iya kan? Wah anaknya 1 aja pernah iri. Bayangin anaknya 1, anaknya iri sama maminya. Loh iya kita mami. Apa mam? Sayangnya sama mama. Loh iya lo kan anak. Dalam hati. Ada aja lo ini hebat. Kebalikannya gitu. Istri yang udah gede iri sama anaknya. Suami saya mah nyayangnya anaknya doang, istrinya nggak disayang. Gimana sih? Dan banyak lagi lah. Ini kita punya. Tapi kalau ini dibiarkan, rusak. Benar-benar rusak. Ngerusak yang baik dalam diri kita. Karena dari diri itu Yesus dimuluk. Yesus itu baik, berhasil. Dia adalah satu pribadi yang dahsyat. Dalam diri kita punya potensi, tapi kita bunuh karena iri dan dibiarkan. Nah ini juga sama. Jadi Tuhan bilang, mereka ini sudah imam-imam kepala marah sama Petrus dan Yohanes dan perkumpulan ini tidak suka mereka. Yesus, mereka ini adalah imam kepala dan pengawal bait Allah. Urusannya kan bait Allah. Memang lucu juga ya. Gereja lewat dipulihkan seseorang, dia jadi setia kepada gereja di mana dia digembalakan. Kami ministry nggak pernah rebut-rebut jiwa. Makanya di ministry di mana-mana, ingat ya kita nggak bikin gereja, kita ministry aja, bantu jadi partner dengan gereja masuklah ke sana. Marah gerejanya. Loh padahal dibantu. Yang sama kayak gini. Kami murid-murid waktu kegerakan hujan awal, mereka berkumpul di mana? Di bait Allah. Karena berjiwa berarti, betul ya? Kok marah? Lucu kan? Jiwanya dilepaskan, dipulihkan, dikembalikan kepada gereja, minta maaf sama gembala. Marah sama kita yang melayani. Dicolek. Dari daftar, di list hitam coret. Harum yang gue penyesat. Kumamane. Itu begitu. Sama nih. Saudara tahu? Nggak tahunya waktu Tuhan koreksi. Mereka pikir mereka adalah orang-orang yang menegakkan rumah ibadah supaya kudus. Enggak.
Matius 21. Kita lihat bagaimana Tuhan bongkar mereka ini. Sebenarnya mereka ini kalau marah dengan keadaan seperti ini pasti ada motivasi lain, ada yang nggak bener. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Nah ini jangan ada sama kita. Nanti kita akan keluar dari perkumpulan yang sehati gara-gara ini juga. Yuk. Matius 21 ayat 12. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yang membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Perhatikan. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis. Rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamur. Karena kamu menjadikan sarang penyamur. Kamu memulai dengan kamu jadikan rumahku tempat jual beli. Gereja kadang-kadang jadi bisnis. Orang-orang yang pikirannya bahwa gereja bisa jadi bisnis, ini persis kayak orang-orang di zaman dulu, imam-imam. Mereka nggak suka perkumpulan yang sehati. Mereka nggak suka perkumpulan yang penuh dengan kasih. Nggak suka. Mereka merebut jiwa-jiwa dengan cara-cara yang tidak baik. Padahal mereka juga sudah diberikan jiwa-jiwa, dipulihkan jiwa-jiwa. Tapi mereka nggak suka. Ini kayak mereka nggak suka sama Petrus dan Yohanes. Padahal Petrus, Yohanes, semua orang berkumpul. Yang berkumpul itu tiap-tiap hari berkumpul di mana? Di mana? Baik Allah lagi ramai. Kedatangan jiwa-jiwa. Kayak nggak suka. Karena mereka punya motivasi lain. Orang-orangnya dikasih makan. Kalau mereka ngambil duit. Karena mereka untuk berjual beli dapat untung. Mereka itu adalah hamba uang, kata Tuhan. Orang yang hamba uang pasti membenarkan diri. Orang yang membenarkan diri pasti egois. Orang yang egois itu selalu nanti maunya jadi populer, dikagumi. Kalau dikritik gak mau. Komplit Tuhan bilang. Dan mereka lah yang gak suka dengan perkumpulan ini. Kalau ada orang yang kayak begini masuk dalam perkumpulan begini, gak kuat ya, keluar. Lukas 16 ayat 14 sampai 15. Ya. Lukas 16 ayat 14. Iya. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Iya. Hamba-hamba uang. Hamba uang. Orang Farisi itu adalah kelompok imam-imam yang belajar Taurat cuma dari golongan Farisi. Dari denominasi Farisi. Kalau kita nih istilahnya denominasi Farisi. Ada yang denominasi Saduki. Ada organisasi Saduki. Sama-sama mereka ini kelompok imam-imam yang belajar Taurat. Ini para pendeta, pekerja-pekerja yang belajar Taurat, firman itu. Tapi dari kelompok Farisi, yang satu kelompok Saduki. Bukan masalah belajar firmannya, bagus belajar firmannya. Cuman sayangnya mental hamba uang. Memang sih pelayanan ini bisa jadi penghasilan. Betul ya? Kalau saya sebagai melayani, kalau saya motivasi saya nggak benar, jadi penghasilan, cari duit. Firman dijual. Kalau orang firman dijual itu gampang, copy paste. Ada hamba Tuhan yang bagaimana jiplak. Dari nadanya, suaranya, humornya, lalu ilustrasinya muncul. Ya, super. Nah, itu kan Mario Teguh, super. Karena hamba Tuhan ini jadi motivator. Wah, disukai sama orang-orang yang kerja segala macam, dia sampaikan nasihat dan duit. Makanya ada hamba Tuhan. Bayangin ya. Dia nggak punya gereja, tapi khotbahnya, gila. Di Jakarta lagi, khotbahnya dapat sekian juta. Hari-hari ini pada nganggur, nganggur lagi. Diuji tuh. Makanya tidak itu. Kalau hamba Tuhan sejati itu, waduh, dia berkumpul, menangis untuk dapat menyampaikan firman Tuhan buat jemaat. Bergumul. Ada hamba Tuhan yang bergumul sehari-hari, semalam-malaman loh dia bergumul. Hanya untuk menyajikan makanan yang segar buat jemaat.
Jemaatnya cuma 2 orang, 5 orang. Tapi dahsyatnya Tuhan bekerja. Nah, ini orang-orang Farisi nih menjadi hamba-hamba uang terus. Dan mereka mencemoohkan. Ya iyalah, mencemoohkan dia, sumber kasih. Dia itu Yesus. Yesus itu adalah kasih, pribadi kasih. Terus Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Membenarkan diri di hadapan orang. Terus, Tetapi Allah mengetahui hatimu. Terus, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Iya, jangan cari kekaguman manusia. Bro, bagaimana pekerjaan saya? Bagus bro, bagus. Gak usah cari pujian. Itu nggak dicinta sama Tuhan, dibenci sama Tuhan. Biar kita dipuji sama Tuhan aja. Amin bro. Itu kalau orang dipuji sama Tuhan saja, itu orang-orang yang kerjanya pasti tulus. Amin. Iya. Tapi kalau ada motivasi lain, itu pasti cari kekaguman. Ada motivasi lain. Tapi kalau orang yang kerjanya tulus, pasti itu adalah orang-orang yang cari perhatiannya dari Tuhan. Orang yang membenarkan diri, orang yang cinta uang, orang yang selalu mau populer, nggak mau dikritik, nggak kuat di perkumpulan yang penuh kasih, sehati, sejiwa. Dan memang supaya kita tetap sehati, supaya ada kasih dalam gereja kita, satu hal ini yang kita harus hilangkan, karena ini penghalangnya. Cinta uang. 2, jangan cari pujian. Gara-gara cari pujian akan ada benturan satu dengan yang lain. Tapi karena kasih akan menyatu kembali. 3, jangan suka membuat pembenaran diri. Benturan-benturan ada. Setiap orang pasti membenarkan diri. Itu jangan dipertahankan. Rugi. Disukai oleh orang. Kalau orang aja menyukai, apalagi Tuhan. Makanya lihat, semua orang dalam berkumpul di situ tidak kekurangan apapun. Semua betul-betul mengalami berkat Tuhan. Dahsyatnya Tuhan bekerja atas kita kalau kita lakukan hal-hal yang Tuhan mau. Peristiwa ini sebelum terjadi ke sana, ya kita siapkan untuk hari-hari ini. Aku cinta Tuhan yang pertama dan cinta sesama. Aku tetap cinta. Mari kita lakukan ujian ini yuk. Mari tolong siapkan ini. Kita akan siapkan perjamuan suci. Kalau di Haleluya. Ayo kita sini aja nih. Di sini aja ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Turunkan urapan-Mu atas semua alat yang kami pakai sebagai kuasa perjamuan kudus, di mana kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati yang bersukacita, merendahkan diri dan memuja korban-Mu Tuhan. Karena dari korban-Mu kami diselamatkan, dari korban-Mu kami tebus dari segala hidup yang sia-sia yang diwariskan nenek moyang. Dari korban-Mu kami ditebus dari dosa-dosa, dari korban-Mu kami ditebus dari hukum Taurat, sehingga yang ada pada kami adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih kami terima dengan sungguh memuji korban-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin, amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang. Walau badai datang menerjang. Ku tetap cinta. Ku tetap setia.
tetap setia. Walau kau pandangkan menerpa, walau kau pandangkan menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Mari kita berdiri semua. Angkat hidup Kristus. Aku datang cinta, yang ku datang setia untuk selama-lamanya. Angkat hidup Tuhan dan dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Haleluya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan, dia rela serahkan tubuhnya karena dia cinta kepada kita. Dia cuma satu saja yang ada padanya, motivasinya cuma cinta kepada kita, tidak yang lain. Haleluya. Patut kita membalas cinta Tuhan dengan kita mencintainya. Haleluya. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanya dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minuman yang berisi darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah jangan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumnya dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Bapak. Haleluya, ya watakadina mengkulina ila drogi. Haleluya, haleluya. Yang sudah bermasalah, oh haleluya. Haleluya, nadrogi nawari masih. Terima kasih Tuhan. Kami menanti apa yang Kau sudah nubuatkan. Janjimu, hujan akhir yang akan turun begitu hebat sekali, dan kami akan melihat jutaan jiwa yang bertobat Tuhan. Ada kegerakan besar yang terjadi, haleluya. Bahkan puluhan, bahkan sampai pada ratusan juta yang bertobat. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ada penuaian besar, dan atas Pagaden ini juga, mari Tuhan jangan lewatkan, lawatlah Pagaden ini, tempat di mana kami sekarang ini tinggal, yang Kau sudah percayakan kepada kami. Terima kasih buat kasih-Mu, sehingga Pagaden tetap ada, dan Engkau sudah melindungi begitu hebat
masyarakat Pagaden ini Tuhan. Terima kasih buat perlindungan yang hebat sekali darimu atas Pagaden. Namamu dipermuliakan. Haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja atas Pagaden. Makasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, makasih buat semua yang kau kerjakan. Dan kalau nanti kami akan berkorban, biarlah pada saat nanti kami akan berkorban Tuhan, menjadi korban yang diberkati oleh Tuhan, menjadi korban yang dimuliakan dan berkenan kepadamu. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Ini saja ya, nggak usah pakai satu kali aja. Ini aja, suruh jemaat aja. Ini aja. Ku tetap cinta. Jadi satu aja deh. Atau bagiannya. Ini aja, ini sorry ini aja. Supaya kalian nggak usah maju karena ada. Satu kali aja. Nanti jadi dibagi dua. Ya supaya jangan maju karena ini ada repot ya, malah repot. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Ibadah hanya tiap minggu di sini, tapi lihat perkembangannya. Jadi di luar hari Minggu ada di pastori saja, Jumat ada di pastori, tapi ibadah adalah hari Minggu saja. Jadi kita kumpulnya tiap hari Minggu, ya sampai pandemi virus corona ini berakhir. Kita berdoa Bapa yang baik, berkati keluarga ini yang telah memindahkan tempat ibadah. Kau berkati Tuhan keluarga yang menyiapkan pastori. Kau berkati semua anak-anak Tuhan yang telah berkorban, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus Kristus. Juga Tuhan tolong yang ikut live streaming diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka merasakan hadirat Tuhan di mana mereka berada, di rumah-rumah, baik yang di Jakarta, yang di Manado, baik yang di mana saja Tuhan, di Bandung, di mana saja mereka berkumpul. Bahkan nanti akan melihat video yang cuplikan dari live streaming ini. Tuhan diberkati dengan luar biasa, karena ada kunci-kunci rahasia Tuhan yang disingkapkan di situ dan mendatangkan berkat buat mereka semua, sehingga kami bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau, disukai oleh orang, disukai oleh Tuhan, dan oleh karena kasih yang nyata dalam hidup kami. Setiap rumah tangga, setiap nikah, buah nikah, bahkan setiap kami dalam masyarakat ada kasih Kristus, maka itulah yang mendatangkan kehadiran Tuhan selalu. Tuhan beserta dengan setiap perkumpulan yang ada
kasih Kristus di situ. Nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak, Kau memberkati juga Pak Jokowi, Presiden kami yang kami cintai, bersama dengan kaum keluarganya Kau jaga lindungi Tuhan. Demikian juga wakilnya Tuhan, juga seluruh kaum keluarganya Kau lindungi. Para menteri Tuhan Kau lindungi, TNI Polri Tuhan jaga, dan supaya mereka bisa bertanggung jawab atas NKRI. Beri kekuatan kepada mereka, berkat atas mereka, garda depan khususnya untuk orang-orang yang ada di para medis Tuhan, dokter dan suster-suster, di mana saja di Indonesia ini Tuhan, Kau tolong dan lindungi mereka, beri kekuatan kesehatan kepada mereka, untuk mereka sabar menangani pasien-pasien, dan lewat mereka memberi penghiburan sehingga secepatnya mereka disembuhkan. Mari berkati Pak Terawan Tuhan, biarlah timnya akan mendapatkan vaksin. Haleluya, untuk virus corona ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong juga untuk Pak Ken Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Untuk Cileni Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Untuk beberapa yang sakit Tuhan sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih yang sudah berkorban ini diberkati. Baik mereka yang memberi korban-korban tantangan, berpuluhan ucapan syukur, keselamatan, dan semua yang menyampaikan korban, di mana saja mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, kita sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang selalu dicintai oleh Tuhan, maka turunlah damai sejahtera dari Bapa yang selalu mengasihimu. Turunlah kuasa pendamaian dari Yesus Kristus lewat korbannya. Turunlah kuasa kepemimpinan Roh Kudus, persekutuan dan penyempurnaan dari Roh Kudus yang terus menuntunmu dan membuat kau berhasil, bahkan menyempurnakan segala apa yang kau kerjakan, dan juga rohanimu menjadi sempurna oleh karena Kristus, oleh karena Roh Kudus yang terus menuntunmu, sehingga engkau terus berada dalam kebenaran firman Tuhan. Terimalah semua berkat itu, juga berkat jasmania lainnya yang mengikutinya, karena engkau telah melakukan ibadah. Itu semua seperti apa yang Tuhan janjikan. Terimalah semua berkat-berkat itu dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami punya bersama, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.